Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renia Hesti Apriani, NPM 251120112. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan mengerjakan tugas Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Asgaf Asnan Siregar SHMH. Saya akan menjelaskan tentang fiqh munakahat. Di sini saya akan menjelaskan arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau perceraian, iddah atau rujuk, perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum menikah. Nikah menurut syarat adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga, makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, yaitu orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Yang keempat, haram atau dilarang. Bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 46. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah 1. Ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama, ayah kandung mempelai wanita. Yang kedua, kakek dari mempelai wanita. Yang ketiga, saudara laki-laki yang seibu dan sebapak. Yang keempat, saudara laki-laki yang sebapak saja. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang ketujuh, saudara bapak yang laki-laki atau paman. Yang kedelapan, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Yang kesembilan, wali, hakim atau berlaku jika nomor 1 sampai dengan 8 tidak ada atau sedang berhalangan. Syarat sah wali atau saksi nikah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, baligh atau sudah berumur minimal 15 tahun. Yang keempat, berakal sehat. Dan yang kelima, merdeka. Merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan, sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yaitu, yang pertama, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Yang ketiga, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi.
Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. 1. Ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan, sekandung, sebapa, atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari ibu. Yang kelima, saudara perempuan dari bapak. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena sesusuan. Yang pertama, ibu yang sedang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Yang pertama, anak tiri. Yang kedua, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum. Yang ketiga, mertua. Yang keempat, ibu tiri. Wanita yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami. Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Yang ketiga, memberikan nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Yang keempat, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Yang kelima, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Yang kedua, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yang keempat, jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Yang kelima, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, atau berhias itu hanya untuk suami. Yang keenam, menjaga rahasia suami dan harta suami. Yang ketujuh, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memperluas tali silaturahmi. Yang keempat, saling menyempurnakan. Dan yang terakhir adalah melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih, dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. Yang kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak. Yang kedua, fasakh. Yang ketiga, khulu. Yang keempat, lian. Yang kelima, ilaq. Dan yang keenam, zihar. Yang terakhir adalah hadanah. Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan tentang talak. Yang pertama, perceraian. Perceraian adalah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Yang kedua, talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak, makruh atau sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Yang pertama, talak roji', yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak ruji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Yang kedua, talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Lafaz atau ucapan talak. Talak sharih yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya, suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Yang kedua, talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya, suami berkata pada istrinya,
pergi dari sini, atau pulang ke rumah orang tuamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Pengertian ilah. Ilah adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan belum kembali, baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih dua hal. Yang pertama, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Pengertian li'an. Li'an adalah suami menuduh istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat li'an dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh istri, wajib dihukum had zina. Yang ketiga, suami istri bercerai selamanya jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga, penjelasan zihar. Zihar adalah suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, pengertian khulu. Khulu adalah perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Khulu adalah cerai gugat. Akibat khulu antara lain. Yang pertama, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Yang kedua, suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Pengertian fasakh. Fasakh rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain. Yang pertama, suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua, suami gila. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Yang keempat, suami pergi atau hilang. Yang keenam, pengertian hadanah. Hadanah adalah merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri, sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Hak istri pada masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak roji'ah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Yang kedua, bagi istri atau janda yang ditalak ba'in, yaitu mereka berhak mendapat tempat tinggal. Yang ketiga, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Yang kedua, sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga, makruh, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang keempat, haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk. Istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuk, istri yang ditalak roji'ah. Yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak, pada beberapa istrinya yang dirujuk hanya satu, karena rujuknya tidak sah. Yang kelima, lafal
rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Yang keenam, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.